Eki, silakan dipimpin dulu ya. Kita awali hari ini dengan berdoa. Semoga hari ini semuanya lancar. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum mulai, saya absen dulu untuk kegiatan hari ini. Siapa ya hari ini yang tidak masuk ya? Yang tidak masuk hari ini, tadi berdasarkan yang sudah izin Bu Waris ya, yang tidak masuk hari ini adalah Nandana Akta. Perangannya apa Nandana? Sakit. Nandana Akta sakit. Kemudian Eki ada ya. Fernando Kaniaku ada. Oke. Teresia ada ya. Ini wajah-wajahnya sudah hafal semua ini, sudah ada semua. Oke, berarti yang tidak masuk hari ini hanya Fernando sama Nandana Akta. Keterangannya sakit. Pertemuan kita hari ini kita masih melanjutkan materi sebelumnya. Jadi kita masih bertahan di materi cerpen. Hari ini materi cerpen seperti pertemuan lalu juga masih sama materi cerpen. Masih ingat materi cerpen pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Nilai. Jadi apa dan bagaimana tentang cerpen sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, termasuk di dalamnya tentang nilai-nilai cerpen. Nilai-nilai apa sih? Coba kita mengingat sedikit tentang nilai-nilai sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nilai apa kira-kira? Nilai religius. Terus apa lagi? Politik. Apa lagi? Sosial. Nilai sosial. Ekonomi. Benar. Politik. Nilai budaya. Apa mas? Pendidikan. Fernando Kaniago. Nilai pendidikan. Terus pintar. Berarti masih ingat ya? Apa sih cerpen itu? Menurut KBBI apa KBBI? KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dikatakan bahwa cerita pendek itu apa sih? Ya. Kisahan pendek memiliki kesan tunggal yang biasanya dipusatkan pada satu tokoh dalam satu situasi cerita. Cerpen itu dibangun oleh unsur-unsur pembangunnya. Sekarang unsur-unsur pembangun cerpen ada dua. Unsur pembangun dari dalam dan dari luar. Unsur intrinsik, unsur yang membangun karya sastra dari dalam, dan unsur ekstrinsik, unsur yang membangun karya sastra dari luar. Lalu menganalisis apa saja sih unsur intrinsik yang ada di dalam cerpen. Sudah ada ya 7 unsur intrinsik. Selanjutnya kita masuk ke unsur ekstrinsik. Kalau cerpen itu dibangun oleh unsur-unsur dari dalam karya itu sendiri, ternyata cerpen juga dipengaruhi oleh faktor pengarangnya loh ya. Ada faktor pengarang itu ternyata berpengaruh ya dalam pembuatan cerpen. Karya apapun semuanya itu bisa ada faktor dari sisi pengarangnya itu ternyata juga berpengaruh dalam proses pembuatan. Apanya pengarang sih kira-kira yang berpengaruh, yang mempengaruhi sebuah karya? Ternyata seperti ini ya. Oh, latar belakang sosial pengarang ternyata itu mempengaruhi sebuah karya ya. Cerpen, novel, drama, apapun, puisi, itu semua sama. Latar belakang sosial, siapa yang bisa menjelaskan dari segi sosial? Jadi pengarang yang memiliki latar belakang sosial yang seperti apa akan mempengaruhi karyanya yang bagaimana? Nah, siapa yang tahu? Latar belakang sosial. Kalau sosial dari apa? Sosial hubungan, pertemanan. Kalau orang yang familiar, yang hubungan sosial dengan masyarakatnya baik, otomatis Introvert. Kalau pengarang yang introvert atau extrovert dia akan tergambar di dalam isi ceritanya ya. Kan iya. Terus ada pertanyaan? Pak.